Bapak dan Ibu, kita kembali melanjutkan materi konsep dasar SOP bagian 2. Materi kita akan mulai dari format SOP. Format SOP ada beberapa, yaitu pertama, sederhana, disusun bila suatu pekerjaan hanya serangkaian langkah-langkah yang pendek, singkat, dan tidak rinci. 2. Hierarki, disusun bila pekerjaan tersebut langkah-langkahnya lebih rinci, panjang, dan banyak keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Grafis, dilengkapi dengan gambar, foto, atau diagram, flowchart atau diagram alur. Ini adalah model dari SOP yang akan kita pelajari formatnya di dalam penyusunan SOP nanti. Dan ini yang menjadi standar daripada SOP AP. Adapun kalau untuk flowchart, itu nanti kita akan lebih mendalaminya di dalam materi penyusunan SOP pada akhir sesi. Ini adalah tahap-tahap penyusunan SOP pelayanan. Siapa yang harus menyusun SOP? SOP bukan produk individu, tetapi tim atau kelompok yang mewakili lembaga. Bukan berarti SOP tidak boleh dibuat oleh individu. Individu boleh membuat SOP, tetapi nanti di akhir pembahasan harus difinalisasi oleh tim yang mewakili lembaga sebelum SOP tersebut disahkan dan digunakan. SOP dibuat oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang pekerjaan di lingkungannya. Maka, tulislah apa yang kamu kerjakan apa yang Anda tulis. SOP dibuat untuk lingkungan kerja tertentu. Jadi masing-masing unit akan mempersiapkan SOP-nya sendiri. SOP yang dibuat di suatu lembaga akan berbeda dengan SOP di lembaga lain. Tentunya untuk lembaga yang tugas dan fungsinya mendekati sama atau serupa, itu bisa membuat SOP secara bersama-sama. Penting bagi kita untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan unit lembaga lain yang sejenis. Misalkan madrasah dengan madrasah, dengan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, sehingga akan lebih melengkapi SOP. Sebelum SOP itu kita sahkan, maka kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan di unit kerja kita sendiri. SOP harus ditulis dan menjelaskan cara singkat langkah demi langkah. Ini yang harus diperhatikan. Tampilan SOP harus mudah dibaca dan dimengerti. Gunakan kata kerja dalam kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Misalkan dengan awalan membuat, menyusun, mengumpulkan. SOP harus tetap mutakhir atau up to date. Jadi harus dievaluasi terus secara periodik, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Hambatan dalam pelayanan itu saat SOP tidak didokumentasikan dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Jadi SOP-nya hanya diketahui oleh pihak internal. Tentunya SOP yang disampaikan pada masyarakat tidak semua jenis SOP kita bisa sampaikan. Mungkin kita dapat membuatnya dalam format yang sederhana, yang bisa langsung dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Hambatan berikutnya adalah SOP tidak jelas atau tidak mudah dipahami. Pejabat berwenang kurang disiplin dalam menjalankan SOP. Kewenangan yang tidak jelas, maka itu menjadi hambatan dalam pelayanan. SOP yang akan kita pelajari nanti dalam penyusunannya itu berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Silakan dibaca-baca kembali. Nah, ini istilah-istilah dalam
SOP dalam berbagai istilah. Hakikat SOP sebagai petunjuk dan tindakan yang baku, menghindari miskomunikasi, menggambarkan detail operasional suatu organisasi. SOP terbagi dari 3 jenis kegiatan: pelayanan, rutin, dan penugasan. Ciri pelayanan: pertama dari pemohon, 2 inisiatif dari eksternal, tidak terencana, memerlukan syarat tertentu. Adapun ciri kegiatan rutin adalah tidak diawali dari pemohon, inisiatif dari internal, terencana, tidak memerlukan syarat tertentu. Ciri kegiatan penugasan diawali perintah, inisiatif dari internal, terencana maupun tidak terencana, tidak memerlukan syarat tertentu. Ciri SOP pelayanan dimulai dari pemohon, maka akan diakhiri oleh pemberian bukti kepada pemohon atau penerimaan bukti oleh pemohon. Ciri SOP rutin. Kegiatan awal adalah oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan. Kegiatan utamanya adalah pelaksanaan kegiatan rutin. Kegiatan akhir adalah dokumentasi. Ciri SOP penugasan. Kegiatan awal adalah atasan yang berwenang memberi perintah. Kegiatan utama adalah pelaksanaan penugasan. Kegiatan akhir adalah dokumentasi. Langkah-langkah penyusunan SOP dari pertama identifikasi judul, kemudian identifikasi prosedur, kemudian merumuskan format, baru diakhiri adalah menyusun dokumen SOP-AP. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang bisa dibuat nanti dalam latihan pembuatan SOP. Untuk pembuatan produk, pelaksanaan kegiatan, seperti itu. Dan untuk pelayanan produk seperti ini, pelayanan kegiatan seperti ini, untuk penugasan seperti ini. Tindak lanjut penyusunan SOP setelah operasionalisasi dokumen SOP, implementasi dokumen, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan SOP untuk perbaikan lebih baik. Prosedur yang saat ini berlangsung dibandingkan prosedur ideal, jika itu masih ada kesenjangan, maka itu akan dapat ditutupi oleh SOP. Jadi SOP di sini adalah meminimalisir kesenjangan antara prosedur yang berlangsung saat ini dengan prosedur yang ideal. Bila seseorang itu taat pada SOP, maka dia akan aman dari tuntutan pengadilan. Tetapi bila dia tidak taat pada SOP, maka dia akan rawan oleh tuntutan pengadilan. SOP terbagi 2, ada SOP teknis dan SOP administrasi. SOP administrasi terbagi 2, SOP makro dan SOP mikro. Nah, ini proses penyusunan siklus SOP. Pertama, persiapan, penilaian kebutuhan, kemudian pengembangan bagi SOP yang sudah ada, lalu kemudian penerapan dalam manajemen, monitoring dan evaluasi. Ini adalah tim penyusun SOP. Penilaian kebutuhan terbagi 2, identifikasi SOP yang sudah ada dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua ada identifikasi SOP yang belum ada atau tingkat kebutuhan yang belum dibuatkan SOP-nya. Jenis SOP tadi adalah teknis dan administrasi. SOP teknis adalah SOP yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh satu pelaksana, menggambarkan cara melakukan pekerjaan. Contoh SOP pengoperasian komputer. SOP administrasi itu adalah SOP dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana dan bisa bersifat makro atau mikro dan tidak menggambarkan cara melakukan pekerjaan. Lebih bersifat administratif. SOP makro dan mikro. SOP makro merupakan integrasi dari beberapa SOP mikro.
SOP mikro merupakan bagian dari SOP makro atau sub anak atau anak SOP. SOP final adalah SOP yang di akhirnya telah menghasilkan produk utama. Sedangkan SOP parsial adalah SOP yang di akhirnya belum menghasilkan produk utama. SOP generik adalah SOP yang sifatnya umum dan banyak memiliki kesamaan untuk berbagai unit kerja lain. Misalkan SOP kepegawaian, SOP administratif lainnya. SOP spesifik, SOP yang memiliki sifat khusus dan ini tidak ada di unit kerja lain. Contoh, SOP pengamanan pas pampres. Format SOP sebetulnya tidak ada format yang baku, tetapi lebih ditentukan oleh tujuan penyusunannya. Sedangkan untuk SOP AP itu formatnya seperti diatur dalam Permen PAN RB nomor 35 tahun 2012. Nah, format SOP ada simple step, hierarkar, grafik, dan flowchart. Kita akan lihat contohnya. Ini adalah simple step, contohnya. Ini adalah hierarkar step. Ini adalah format grafik. Ini adalah format grafik dengan gambar. Semua jenis SOP ini dapat kita buat sesuai dengan untuk kepentingannya masing-masing. Ini adalah format flowchart linear. Nah, ini adalah format flowchart yang akan kita pelajari nanti di sesi akhir materi, yaitu penyusunan SOP. Nah, ini ada lembar identitas. Format flowchart itu menggunakan hanya 5 simbol. Nanti akan kita pelajari pada materi penyusunan SOP, dan ini adalah contoh-contoh simbolnya. Demikian untuk materi konsep dasar bagian 2. Mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu dapat menyusun SOP. Terima kasih.